Allah perintahkan 50 salat, Nabi turun bertemu dengan Nabi Allah Musa, ditanya apa yang diperintahkan oleh Allah. 50 kali salat. Mengatakan 50 kali salat. Mengatakan, oh kata Nabi Allah Musa, ya Muhammad, umatku ini lebih hebat fisiknya, tenaganya, umurnya, segala macam lebih hebat dibandingkan umatmu. Umatku saja nggak akan mampu diperintahkan seperti itu. Minta lagi keringanan. Minta lagi keringanan. Nabi minta, diturunin lagi oleh Allah 5 kali. Jadi 45. Terus begitu. Kenapa Nabi Allah Musa tidak langsung minta 5 saja? Kenapa harus menguranginya 55? Kenapa nggak dikurangi langsung 45? Karena kata ulama, Nabi Allah Musa itu tamattu talatu, merasakan nikmat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nikmat merasakan kelezatan ketika berbicara dengan Rasulullah SAW. Asalnya, jadi waktu subuh itu 10 kali, zuhur itu 10 kali, asar itu 10 kali, maghrib itu 10 kali, isya itu 10 kali. Asalnya seperti itu perintahnya, 50 kali salat, tetap di 5 waktu. Tetap di 5 waktu. Dikurangi 9, dikurangi 8, dikurangi 5, sampai ke 9 kalinya tinggal 1. Diminta kurangi lagi, malu Nabi mengatakan. Malu Nabi mengatakan. Sehingga pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 5 waktu di dalam 5 kali sholat. Kapan diwajibkan sholat ini? Diwajibkan kata ulama, sholat 5 waktu adalah pada sebelum 1 tahun sebelum Isra wal Mi'raj, sebelum hijrah. Ini katakan 1 tahun sebelum hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada malam Isra wal Mi'raj Allah perintahkan salat 5 waktu. Ada lagi mengatakan bukan 1 tahun tapi 6 bulan. Mengatakan. Ada yang mengatakan 6 bulan sebelum keluarnya hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada lagi yang mengatakan kama qala fi hasyah Ghalyubi ala Isra anal Isra kana qabla hijrah bisana wa nisbun 18 dhahran. Ini katakan bal 19 ini katakan. Ada yang mengatakan 1 tahun setengah yaitu 18 bulan. Ada yang mengatakan 19 bulan sebelum hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi perintah Isra wal Mi'raj, perintah sholat itu pada malam Isra. Isra itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 18 bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 19 bulan sebelum hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi mayoritas pendapat kebanyakan para ulama mengatakan itu 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian salat yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah salat zuhur. Oh, lihatnya Habib saja, jangan lihat yang lain. Lihatnya Habib saja. Salat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah itu adalah salat zuhur. Ke depan begini. Itu pertama kali sholat zuhur, bukan sholat subuh. Padahal Isra Mi'raj itu terjadi kapan? Pada malam hari. Pulangnya kapan? Berapa lama Isra Mi'raj itu? Sebentar, sesaat. Kata ulama, saking sebentarnya, sesaatnya itu tempat tidurnya Nabi
ketika Nabi tidur lalu dibangunkan, lalu diajak untuk melaksanakan perjalanan, itu tempat tidur hangat karena suhu tubuh Nabi. Pulang lagi, itu hangatnya itu belum hilang. Jadi sebentar, sesaat, dikatakan. Walaupun kalau kita dengarkan perjalanannya luar biasa, butuh waktu pasti. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan waktu pada saat itu, atau Allah menghentikan waktu pada saat itu. Wallahu a'lam. Itu baliknya Nabi lagi pada malam hari. Dikatakan. Pas waktu subuh itu Nabi belum melakukan sholat subuh. Belum melakukan sholat subuh Nabi. Kenapa? Karena kata ulama, Nabi belum mengerti kaifiyah cara untuk melakukan sholat itu. Dan pada saat itu masih banyak pertentangan yang dilakukan oleh kafir Quraisy yang menghina Nabi. Kemudian di pas waktu zuhur baru malaikat Jibril mengajarkan kaifiyah cara untuk Nabi melakukan sholat. Makanya sholat zuhur itu dinamakan awalus sholat dhahara fil Islam. Awal pertama kali sholat yang tampak di dalam Islam. Makanya dinamakan sholat zuhur. Ini katakan. Nunjukkan bahwasanya kata ulama isyarat ila anna dinahu sayadhar ala syairil adyan, bahwasanya agamanya Rasulullah itu akan tampak kepada seluruh agama-agama yang lain. Makanya buktinya sekarang ini semua umat Islam adalah umat terbanyak di dunia. Islam ini Pak Bu adalah agama terbesar di dunia. Bukan kafir, bukan Nasrani. Kafir memang lebih banyak daripada Islam, tapi agama kafir itu berbagi-bagi. Ada Nasraninya, ada Yahudinya, ada Konghucunya, ada agama-agama lain. Bahkan ada yang banyak tidak beragama. Makanya kalau seandainya kita lihat agama terbesar di dunia adalah agama tapi agama Islam sekarang ini lemah. Memang sudah di akhir zaman sudah. Ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan salat, ibadahnya Rasulullah apa? Kata ulama, ibadahnya Rasulullah itu tafakkur fi masunuatillah, di dalam ciptaan-ciptaan Allah. Tafakkur. Kemudian ibadahnya Rasulullah apa? Ikramu man yamurru alaihi minad diyafan. Rasulullah itu memuliakan tamu yang lewat. Dulu bangsa Arab itu kalau ada tamu lewat di rumah mereka tuh langsung menyediakan tempat untuk menjamu. Kalau tamu datang nggak dikenal siapapun mereka, langsung dijamu. Jamunya berapa hari? 3 hari. Tanpa menanyakan apa keinginan tamu itu datang. Setelah 3 hari baru bertanya, ada keinginan apa mereka datang. Lihat dulu. Begitu juga Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah SAW ibadahnya pada malam hari tanpa menghitung waktu. Dan Rasulullah SAW paling senang adalah melihat Ka'bah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi untuk sholat malam, diwajibkan bagi kita dan Nabi. Lalu Allah hapus perintah tersebut. Lalu dikatakan Allah perintahkan dengan sholat 5 waktu. Sholat merupakan afdal ibadat badaniyah al-zahirah. Dikatakan ibadah ini ada yang dinamakan ibadah badaniyah, artinya sifatnya badan kita ikut beribadah. Ada yang namanya ibadah batiniyah, ada yang namanya ibadah maliyah, harta. Badan gak ikut, cuman harta yang ikut. Dikatakan itu ibadah namanya maliyah, dikatakan harta. Ada yang zahirah, ada yang tampak, ada yang batinah, ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu, yang tampak itu seperti sholat, puasa, zakat.
Nggak tampak itu seperti apa? Keimanan. Nah, ini keyakinan. Ini katakan. Yang paling afdal ibadah badaniyah yang tampak, yang zahirah itu sholat. Setelah sholat apa? Puasa. Setelah puasa haji. Setelah haji zakat. Ini katakan. Itu yang paling afdal. Ini katakan. Yang wajibnya paling afdalnya kewajiban, yang sunnahnya paling afdal sunnah. Jadi kalau yang ditanyakan sunnah apa yang paling afdal, ya sholat. Paling afdal yang wajibnya, yang kewajiban kepada ibadah kepada Allah yang paling afdal adalah sholat juga. Ini katakan. Dan yang paling afdal di antara sholat-sholat tersebut, sholatul Jumu'ah. Ini yang paling afdal. Setelah sholatul Jumu'ah, sholat asar Jumat. Itu yang paling afdal. Kemudian asar selain hari Jumat. Kemudian subuh Jumat. Kemudian subuh selain Jumat. Kemudian isya, zuhur, baru maghrib. Jadi sholat yang paling afdal adalah sholat Jumat. Kemudian asar Jumat. Kemudian asar selain Jumat. Kemudian subuh Jumat. Kemudian subuh selain Jumat. Kemudian isya, zuhur, baru maghrib. Jadi sholat yang paling afdal itu adalah sholat Jumat. Habisnya asar. Asar Jumat. Asar selain Jumat. Subuh Jumat, subuh selain Jumat. Itu kalau sholatnya. Itu kalau sholatnya. Kalau berjamaahnya, yang paling afdal adalah jamaah Jumat. Karena wajib. Nah, kemudian jamaah subuh Jumat. Kemudian jamaah subuh selain hari Jumat. Kemudian jamaah isya. Kemudian jamaah asar. Kemudian jamaah zuhur, kemudian jamaah maghrib. Itu kalau berjamaahnya. Tapi kalau sholatnya paling afdal sholatul Jumat. Setelahnya asar Jumat, asar selain Jumat, subuh selain Jumat, isya, kemudian zuhur baru maghrib. Kalau jamaahnya Jumat, subuh selain Jumat, kemudian subuh selain Jumat, kemudian isya dikatakan. Nah, kemudian asar, zuhur, baru maghrib. Itu ibadah badaniyah dhahirah yang tampak. Kalau ibadah badaniyah batiniyah yang tidak tampak adalah paling afdalnya ibadah apa? Tafakkur. Dikatakan. Tafakkur itu tahu nggak apa? Berpikir. Berpikir akan apa? Berpikir akan ciptaan Allah. Allah menciptakan kebun. Allah ciptakan manusia. Manusia dilahirkan oleh orang tuanya, bapak ibunya. Bapak ibunya dilahirkan lagi oleh bapak ibunya, terus sampai ke Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Berpikir terus akan ciptaan Allah, sehingga kita mengagungkan kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu berpikir bagaimana Allah menciptakan makhluk. Allah menciptakan berbagai macamnya. Kalau kita berpikir melihat pesawat yang terbuat dari besi, bisa terbang beratnya tontonan, bisa terbang, itu dibuat oleh manusia, maka berpikirlah kita, alangkah hebatnya Allah yang memberikan pengetahuan kepada manusia tersebut sehingga makhluknya bisa membuat pesawat. Seperti itu. Tafakur itu kata ulama adalah paling afdalnya ibadah. Bahkan kata ulama diriwayatkan disebutkan tafakur sya'ah afdal min sab'ina sanah ibadah.
Tafakkur sa'ah afdal min ibadah sab'ina sana atau sittina sana atau kama qala Rasulullah. Ada riwayat mengatakan tafakkur sebentar saja akan ciptaan Allah itu lebih afdal dari ibadah 60 tahun. Jadi kalau ada orang ibadah 60 tahun dibandingkan tafakkur, berpikir akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebentar, maka tafakkur itu lebih unggul. Ganjaran pahalanya lebih unggul ganjaran pahalanya dibandingkan ibadah 60 tahun. Setelah tafakkur apa? Sabar. Itu afdal ibadah. Sabar itu Pak, Bu, dibagi menjadi berapa bagian? Berapa? 3 bagian. Sabar ketika Allah memberikan ujian cobaan kepada kita. Yang kedua, sabar ketika kita melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, sabar ketika kita menghindar tidak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Mana yang paling afdal? Mana yang paling afdal? Sabar yang mana? Sabar ketika menghindar dari perbuatan maksiat kepada Allah. Bukan sabar ketika mendapatkan musibah. Tapi sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, itu yang paling afdal. Sabar. Sabar ada batasnya enggak? Enggak ada batasnya. Makanya sering Habib ceritakan, ada seorang datang sama Kiai, Pak Kiai, saya susah, saya mengalami kesulitan. Kata Kiai itu apa? Sabar, nggak lama lagi kamu bakal senang. Datang lagi, kemudian susah lagi, Pak Kiai, saya masih susah, saya masih mengalami kesulitan, kesusahan. Apa yang harus saya lakukan? Kata Pak Kiai tersebut, sabar, nggak lama lagi kamu bakal senang. Datang lagi, berbulan kemudian datang lagi, Pak Kiai, saya masih susah, saya masih sulit, masih mendapatkan kesulitan, baik itu rezeki, berbagai macam cobaan bertubi-tubi kepada saya. Sampai kapan saya harus sabar? Sabar, nggak lama lagi senang. Sampai kapan saya harus sabar Pak Kiai? Sampai kamu mati. Kalau kamu mati, kamu bakal Kalau orang yang ketika dapat kesulitan, kesusahan, cobaan, dia nggak sabar, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Justru kesulitan itu akan bertambah, kesusahan itu akan bertambah. Kenapa? Karena tidak sabarnya dia. Makanya sabar itu sampai kapan Pak, Bu? Sampai Habib, saya punya suami ngeselin, gimana caranya? Sabar. Habib, saya punya istri, kurang ajarnya luar biasa. Apa yang harus saya lakukan? Sabar. Sampai kapan Habib saya harus sabar? Sampai mati. Paham? Kalau orang sabar, dia sabar, kemudian sampai dia mati, matinya bahagia. Orang yang diberikan ujian, cobaan, segala macam ketidaksenangan, itu akan meringankan dosanya, dengan syarat kalau dia sabar. Kalau dia nggak sabar, dia balas lagi dengan keburukan, dia balas lagi dengan kurang ajar, dia balas lagi dengan bantahan ucehan, dia balas lagi dengan cerewetnya, ngomelnya, ketidaksenengannya, maka tidak menambahkan ganjaran pahala, justru akan menambahkan dosa. Kalau mati dia penuh dengan dosa, nggak akan pernah bahagia dia. Makanya dikatakan oleh ulama, as-sabru kasibrun. Sabar itu seperti jadam. Tahu jadam? Tahu? Obat pahit. Pahitnya itu kalaupun makan madu tetap pahit. Ada.
warnanya hitam. Obat itu mengatakan. Jadam. As-sabru kasibrun kata ulama. Sabar itu seperti jadam. Ini katakan. Pahit awalnya, agibuhu kal asul. Tapi setelahnya itu akan bagikan bak madu manisnya. Kalau sabar. Makanya wabil khusus bagi ibu-ibu, karena sifat sabar itu bagi perempuan itu sangat sulit. Makanya sering Habib sampaikan, ibu-ibu anak perempuannya itu selalu dinasihatin dengan sabar. Sabar. Kenapa? Karena rasa sabar itulah yang akan menghantarkan kebaikan. Jika tidak sabar, gak akan dapat kebahagiaan. Ya Pak, Bu, harus sabar. Itu ibadah yang paling afdal kata ulama. Setelahnya apa? Ridho bil qada wal qadar, ridho dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah. Pak, Bu, dalam hidup ini ketika kita mendapatkan ujian cobaan, itu orang berbeda-beda menanggapi ketika ujian tersebut. Contoh, kita orang yang di sini hadir semuanya, jika kehilangan uang 100.000, setiap kita yang hadir dalam majlis ini hilang uang 100.000, ujiannya sama, hilang uang 100.000, tapi cara menanggapi kehilangan itu pasti beda-beda nggak? Pasti beda-beda. Apa yang membedakan? Hilang uangnya atau cara penanggapan kitanya, cara sikap kitanya? Yang membedakan apa? Sikapnya kita. Uangnya sama hilangnya, tapi ada yang orang yang hilang 100.000 kayak orang gila, ngamuk-ngamuk dia. Tapi ada orang yang kehilangan 100.000 dia tersenyum, belum rezeki dianggap. Ada orang yang kehilangan 100.000 seminggu mikirnya, aduh hilang 100.000 kemana ya, dipikirin terus. Ada orang yang hilang 100.000, setelah itu hilang sudah, nggak dipikirin sama sekali. Paham? Jadi yang membedakan itu apa? Sikap kitanya. Yang membedakan kita itu adalah apa? Menyikapi ketika kita dapat musibahnya. Artinya hati kita, mangkoknya itu berbeda-beda. Ibarat apa? Mangkok itu kalau dikasih garam sedikit rasanya beda. Tapi kalau mangkoknya digedein, sikap kita lebih menerima, segede lautan, maka garam yang sedikit pun tidak akan pernah terasa. Banyak pun garamnya tidak akan pernah terasa. Kenapa? Karena kita membesarkan hati kita. Pembesaran hati ini artinya adalah ridho dengan apa yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Makanya di dalam doa kunun kita minta sama Allah. Apa yang kita minta? Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Apa artinya? Wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, jaga kami daripada keburukan apa yang kau tentukan kepada kami. Apa maksudnya? Jaga kami ketidakridhoan atas apa yang kau tentukan kepada kami. Kenapa? Karena setiap yang Allah tentukan kepada kita, pasti itu yang terbaik untuk kita. Pasti Allah tentukan kita jatuh dari motor. Jatuhnya kita dari motor itu bukan buruk, tapi itu pasti yang terbaik untuk kita. Minta sama Allah itu apa? Jaga kita daripada ketidakridhoan dengan apa yang Allah tentukan kepada kita. Ketika kita tidak ridho, maka kita menyalahkan makhluk. Dapat suami ngeselin, dapat istri ngeselin, yang diomelin, yang dimarahin siapa?
Istri sama suaminya, kamu tuh nggak becus, akhlak kamu nggak baik. Kenapa? Karena tidak ridhonya dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Padahal yang menentukan siapa? Allah. Suaminya menjengkelkan, yang menentukan siapa? Istrinya ngeselin, yang menentukan siapa? Allah. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Hanya begitu kita orang, nggak ada jalan lain. Kalau kita sabar, kita akan lebih menerima, sehingga setiap keburukan kita tidak melihat keburukan lagi. Tapi kalau nggak nerima, setiap kebaikan pasti kita lihat buruknya. Paham Pak, Bu? Kalau kita nerima, apapun keburukan kita tidak akan pernah memandang keburukannya. Seperti orang yang sudah jatuh cinta, Pak, Bu, itu kalau lagi pacaran, pernah ngalami pacaran? Nggak pernah. Itu kalau lagi pacaran itu rasa cinta itu menggebu-gebu. Itu bau badan saja nggak pernah dianggap. Bikin kopi kepahitan dibilang manis. Ditanya, Mas pahit ya? Enggak apa-apa, ini enak sudah. Padahal pahit pas lagi pacaran. Kenapa? Karena sifat nerimanya lebih tinggi daripada sifat menolak. Tapi kalau sudah nikah, coba dikasih kopi pahit. Mas pahit ya? Kamu itu gak ada lidah Pak, gak bisa ngerasain apa. Kamu itu mati rasa Pak. Kopi pahit kamu kasih ke saya. Apa sebabnya? Bisa jadi corona. Nggak tahu rasa. Kamu kena corona, ngasih kopi pahit sama saya. Pak, Bu, artinya bahasanya kitanya nggak nerima. Ketika kita tidak menerima dengan apa yang Allah tentukan kepada kita, kebahagiaan nggak datang kepada kita. Akhirnya sumpek terus, melihat istri sumpek bawaannya, melihat suami sumpek bawaannya, melihat kondisi sumpek bawaannya, setiap hari sumpek terus. Kenapa? Karena hati nggak nerima. Karena nggak nerima dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Makanya harus ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, maka hasilnya akan sabar. Bahkan bukan hanya sabar, justru hasilnya akan menjadi syukur kepada Allah. Kenapa? Karena nerima. Ada orang melihat perilaku istrinya jelek, tapi dia nerima. Sampai nerimanya dia bersyukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Nggak sabar lagi, sudah derajat syukur sudah. Alhamdulillah. Kenapa? Saya masih diberikan istri, dibandingkan sebulan belum nikah. Kenapa? Karena dia akan memandang suatu hal yang baik terus. Akhirnya yang buruk-buruk itu nggak dipandang lagi. Makanya mereka orang-orang sholihin, di dalam doa mereka tidak ingin menolak musibah, cobaan, enggak. Tapi yang mereka minta kepada Allah, Pak, supaya Allah memberikan kesabaran ketika mereka mendapatkan ujian tersebut. Hadapin saja dengan sabar, sesuai dengan syariat. Sabar, perlahan, cari cara. Nggak bisa cara A, cara B ngasih taunya. Nggak bisa cara B, cara C. Nggak bisa cara D. Gunakan 1000 cara untuk bisa ngasih tahu, untuk bisa merubahnya. Habib, saya punya suami ngeselin, kasih tahu pelan-pelan dengan akhlak. Habib, saya punya istri ngeselin, akhlaknya bejat, kurang ajar, kasih tahu, nasihatin. Habib capek,
Kalau capek berarti jenengan nggak sabar. Kita ini harus memberikan nasihat sampai kapan? Sampai dianya yang mati atau kita yang mati? Mudah-mudahan dianya yang mati. Kalau kita yang mati ya sudah selesai. Yang penting nasihati dengan berbagai macam cara, perlahan saja. Terus jangan lupa yang menentukan siapa? Gedor pintu Allah. Digedor pintu Allahnya. Ya Allah, saya punya istri ngeselin ya Allah. Ya Allah, saya punya suami ngeselin ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran kepada saya ketika ngadepin istri yang begini. Ya Allah, berikan kesabaran ketika saya ngadepin suami seperti ini. Kan sabar minta. Ya Allah, Kau yang menentukan. Kau yang menjadikan dia seperti ini. Ya Allah, hanya Kau yang bisa merubahnya. Bahkan dirinya saja nggak bisa, atau lagi terlebih-lebih aku. Aku hanya hamba-Mu yang lemah, yang nggak kuat dengan ujian ini. Lepaskan dari kesusahan ini dari diriku ya Allah. Atau Kau berikan kesabaran yang banyak kepadaku ya Allah. Minta sama Allah. Paham? Jadi jangan hanya kita itu actionnya saja. Habis saya punya suami istri ngeselin, gimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Sudah saya berbagai macam coba cara untuk melakukan seperti ini seperti itu, tapi tetap saja. Kalau sudah di titik tidak mampu lagi untuk bisa dipertahankan, ya selesaikan. Karena pertemuan dan perpisahan itu merupakan atas apa yang telah ditentukan oleh Allah. Jalani saja baik-baik. Ingat itu. Memang perpisahan itu hal yang dibenci oleh Allah, tapi perkara itu dihalalkan oleh Allah. Artinya Allah memperbolehkan. Jika di titik kita tidak mampu lagi sudah untuk berusaha untuk menjaga pertemuan ini, ya sudah. Lakukan perpisahan dengan hal yang baik. Karena pertemuan dan perpisahan itu adalah alamat Allah atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Yang sudah biarlah berlalu, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Paham? Yang harus kita lakukan sabar semaksimal mungkin. Kalau di titik sudah kita tidak mampu lagi bersabar dan bahkan akan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, jangan dipertahankan sudah. Paham? Sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Itu yang lebih bagus dan baik. Dan itu paling afdalnya ibadah. Sabar, ridho. Itu paling afdalnya. Paling hebatnya lagi adalah iman kepada Allah. Kemudian adapun sholat yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fathul Gharib disebutkan as-shalah wa hiya lughatan ad-du'a wa syar'an kama qala Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim ghaliban. Salat itu apa? Kata ulama, salat itu doa secara bahasa. Wa syar'an secara hukum syariat, salat itu apa? Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Rafi'i, salat itu adalah aqwal wa af'al, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam umumnya. Itu salat. Ucapan, rukun ucapan, takbir, Fatihah, tasyahudul akhir, salawat dan salam. Af'al, tegak, ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahudul akhir. Dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam umumnya. Kenapa umumnya? Karena ada orang ucapan saja tapi perbuatannya nggak ada. Contohnya salat siapa?
Contohnya orang sholat yang bagaimana? Ada ucapan saja tapi nggak ada perbuatan. Contohnya adalah sholat orang yang sakit, nggak bisa apa-apa. Ucapan saja, perbuatannya nggak ada, tapi tetap itu dianggap sholat. Atau sebaliknya, ada perbuatan tapi nggak ada ucapan. Contohnya sholat siapa? Orang bisu. Orang bisu ada nggak ucapan? Nggak ada, hanya gerakan saja. Tetap wajib nggak sholat? Wajib sholat. Ada lagi nggak ada aqwal, nggak ada ucapan, nggak ada ucapan, nggak ada perbuatan, tapi tetap dianggap sholat. Contohnya, orang bisu sakit, nggak ada ucapan, nggak ada perbuatan, tapi tetap itu dianggap sholat. Makanya dikatakan sholat itu apa? Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Kemudian sholat ini kata ulama, sebagaimana dalam satu riwayat hadis, malam tanhau sholatuhu anil fahsyi wal munkar fala sholatalah. Orang yang di dalam sholatnya tidak mencegah dia melakukan perbuatan mungkar, perbuatan kejian, kemaksiatan kepada Allah, maka orang itu la sholatalah, tidak ada sholat baginya. Karena sering kita dengarkan sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Habib ini orang sholat tapi keji terus, masih saja maksiat. Sholatnya nggak tinggal tapi maksiat jalan terus. Bagaimana itu? Itu kata ulama sholatnya nggak sempurna. Dia melakukan sholat tapi sholatnya nggak sempurna. Ada kemungkinan dia meninggalkan rukun sholat. Ada kemungkinan sholatnya nggak sah. Ada kemungkinan dia meninggalkan sunnah-sunnah di dalam sholat, sehingga sholatnya nggak sempurna. Sehingga ketidaksempurnaan itu, sholat itu tidak bisa mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar yang dilakukan oleh seseorang. Makanya penting bagi diri kita untuk kita perhatikan sholat kita, karena sholat ini masya Allah bisa merubah kita menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, orang yang nggak sholat itu akan perilakunya akan lebih buruk. Orang yang tidak sholat, dia tidak punya ada rasa takut kepada Allah dibandingkan orang yang sholat. Karena sholat itu akan menimbulkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, dengan sendirinya akan timbul sendiri rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bisyara'ita, salat itu harus dilakukan aqwal af'al, ucapan dan perbuatan, diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, tapi dengan syarat-syarat. Artinya harus memenuhi syarat-syarat di dalam salat. Kemudian wassalatul mafruḍah khamsun, salat yang diwajibkan oleh Allah itu ada 5 salat. Ada 5 salat. Kewajiban ini adalah maklumah minad dini bid-darurah. Artinya orang yang mengingkari kewajiban salat 5 waktu, hukumnya adalah kufur, keluar agama Islam. Tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan salat. Wala yu'dharu ahadun fi tarkiha madama fi aqlihi. Tidak boleh, tidak ada uzur bagi seorang meninggalkan salat selagi madama fi aqlihi, selagi akalnya masih ada. Dalam kondisi apapun wajib bagi dia untuk melakukan salat, walaupun salat 5 waktu. Bahkan walaupun salat 5 waktu itu pada hari Dajjal. Pak, Bu, Dajjal itu akan tinggal di dunia ini selama 40 hari. Tapi 3 hari pertama itu dahsyat. Hari pertama itu, hari itu berubah menjadi 1 tahun.
Hari kedua berubah menjadi 1 bulan. Hari ketiga berubah menjadi 1 minggu. Hari keempat berubah seperti hari biasa. Ketika Rasulullah menceritakan ini kepada para sahabat, lalu sahabat itu nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, al-yaum alladzi kasana yakfina fi salat al-yaum." Ya Rasulullah, apakah hari yang selama 1 tahun itu seperti 1 hari itu sama kita melakukan sholat cuma 5 kali saja? Faqala Rasulullah, la ajru lahu qadra. Maka Rasulullah mengatakan tidak, maka dikira-kiralah untuk melakukan sholat pada hari tersebut. Ketika Dajjal datang, kita tetap masih melakukan sholat, tapi dikira-kira, kata Rasulullah. Dikira-kira dengan waktu jamnya. Misalnya jam 6, tetap jam itu berputar seperti biasa 24 jam. Tapi harinya nggak tenggelam-tenggelam matahari itu. Selama 1 tahun, 6 bulan tenggelam, 6 bulannya gelap, 6 bulan siang, 6 bulannya malam, 6 malam hari. Masya Allah. Dahsyatnya keadaan pada saat itu. Luar biasa. Ini adakan. Takut tak Bu? Bah, dengan Dajjal? Enggak. Nabi menceritakan tentang Dajjal. Ketika Nabi menceritakan tentang Dajjal, Dajjal itu matanya 1. Melangkah 1 pandangan dia. Sejauh pandangan dia itu 1 langkahnya. Mengelilingi bumi selama 40 hari, kecuali kota Mekah, kota Madinah dia nggak masuk. Fitnah Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Bentuknya Dajjal ada tulisan di keningnya, kafaro, kafir. Na'udzubillah. Yang dahsyatnya itu menghidupkan orang mati. Orang mati nanti dihidupkan oleh Dajjal, lalu diperlihatkan surga dan neraka Dajjal. Yang memilih surganya Dajjal itu masuk nerakanya Allah. Yang memilih nerakanya Dajjal itu masuk surganya Allah. Bayangkan orang yang diazab lagi, ditampakkan kenikmatan, dia pilih mana? Pilih nikmat atau pilih neraka? Pilih neraka. Orang yang beriman, orang yang diazab akan pilih kenikmatan yang ditampakkan oleh Dajjal. Fitnah yang luar biasa. Bayangkan kalau itu kita yang dihidupkan. Na'udzubillah. Ketika sahabat diceritakan tentang bagaimana sifat-sifat Dajjal, sahabat takut luar biasa. Sehingga pada saat itu Rasulullah berkata kepada sahabat, "Wahai sahabat, takutkah kau kepada Dajjal?" "Oh iya ya Rasulullah, kami takut dengan Dajjal." Lalu Rasulullah ditanya balik, "Wahai ya Rasulullah, apakah kau tahu dengan Dajjal?" Maka Rasulullah mengatakan, "Enggak, aku tidak takut sama Dajjal. Tapi ada yang justru aku lebih takutkan lagi." "Siapa mereka ya Rasulullah?" "Ulama su." Lalu sahabat nanya, "Ya Rasulullah, siapa ulama su?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Ulama yang ada di umatku, yang berbicara seperti bicaraku, tapi mengajak umatku ke dalam kesesatan." Artinya berbicara seperti bicara Rasulullah, mengeluarkan dalil Quran, mengeluarkan dalil hadis, tapi mengajak umat ke dalam kesesatan. Lalu sahabat nanya, "Ya Rasulullah, itu umatmu, sedangkan Dajjal musuhmu. Kenapa kau lebih takut kepada umatmu dibandingkan dengan musuhmu?" Kata Rasulullah apa? "Kalau umatku kelak nanti dihadapkan kepada Dajjal, setiap umatku pasti tahu itu Dajjal. Tapi jika umatku dihadapkan kepada ulama su, umatku tidak akan pernah tahu itu ulama su. Ulama yang mengajak umat ke dalam kesesatan." Di zaman kita sekarang ini luar biasa. Berapa banyak mereka yang mengaku dirinya ulama, tapi justru mengajak ke dalam kesesatan. Na'udzubillah. Lalu dalam riwayat
Rasulullah SAW menganjurkan. Kata Rasulullah SAW, setelah kalian sholat, di akhir tasyahud kalian, jangan lupa minta perlindungan 4 perkara dari Allah. Maka jika engkau meminta perlindungan 4 perkara dari Allah, maka kau akan selamat daripada 4 perkara.